Hai sahabat biologi, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai otot pada tubuh kita, yaitu mengenai fungsi, jenis, dan cara kerja otot pada tubuh. Nah, berbicara otot, pasti yang ada di benak kita adalah sosok binaragawan yang sangat terkenal, yaitu Om Aderai. Betul, otot memiliki beberapa fungsi, di antaranya membantu mempertahankan postur tubuh, membantu menstabilkan sendi di dalam tubuh, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak, mempertahankan suhu tubuh, dan menghasilkan panas dari berbagai metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya, otot memiliki 3 jenis sesuai strukturnya. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Baik sahabat biologi, kita bahas satu persatu ya untuk jenis otot. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki satu inti sel dan berada di tengah, bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat dan tidak mudah lelah, terdapat pada rahim, kandung kemih, dan saluran cerna, termasuk otot yang bekerja secara tidak sadar atau dikenal dengan otot involunteer atau otonom dan tidak memiliki garis melintang. Untuk contoh otot polos ini, sahabat biologi bisa melihat pada gambar. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu inti sel banyak dan terletak di tengah, bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang serta saling menyatu, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran. Kontraksinya kuat dan berirama, serta memiliki garis melintang. Untuk contoh dari otot jantung bisa dilihat pada gambar berikut. Yuk sahabat, kita lanjut. Berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik memiliki ciri yaitu inti sel banyak dan berada di bagian tepi, berbentuk silindris panjang dan punya ribuan serabut otot, terdapat pada otot lengan, kaki atau banyak melekat pada rangka tubuh, termasuk otot volunteer atau harus bekerja dengan kesadaran, serta mampu bekerja keras dan cepat, namun mudah lelah. Sahabat bisa melihat struktur otot lurik pada gambar. Terlihat ya bagian gelap terangnya atau seperti salur. Itulah mengapa dikatakan sebagai otot lurik, karena ciri khasnya penampilannya yang lurik. Berikut adalah tabel perbedaan dari ketiga jenis otot. Sahabat bisa membedakan dari beberapa subjek berikut, seperti tempat, bentuk serabut, jumlah nukleus atau inti, letak nukleus atau inti, garis melintang, kecepatan kontraksi, kemampuan berkontraksi, tipe kontrol, serta penampakan strukturnya. Sahabat juga bisa melihat beberapa penampakan struktur dari ketiga otot tersebut, yaitu cardiac muscle atau otot jantung, kemudian bagaimana penampilan atau penampakan dari skeletal muscle atau otot rangka, kemudian penampilan dari otot halus atau smooth muscle. Sahabat juga bisa membedakan dari letak struktur otot di dalam tubuh kita berada. Otot polos banyak terdapat di saluran pencernaan, otot lurik banyak terdapat pada rangka tubuh kita, dan otot jantung yang hanya terdapat pada jantung. Berikut adalah penampakan dari otot lurik atau skeletal muscle apabila kita perbesar. Lihat ya sahabat, banyak serabut otot pada otot lurik.
sahabat bisa lihat serabut otot yang banyak terdapat melekat pada tulang. Baik, sahabat biologi, kita lanjut ya. Kalau tadi kita banyak membahas mengenai struktur otot, kini kita akan membahas mengenai kerja otot. Otot yang kita kenal sebagai alat gerak aktif memiliki sistem kerja. Pertama, berdasarkan mekanisme kontrol. Berdasarkan mekanisme kontrol, otot dibedakan menjadi dua, yaitu otot sadar atau volunteer dan otot tidak sadar atau involunteer atau otonom. Untuk otot sadar, otot-otot dapat dikontrol secara sadar. Otot ini dapat banyak melekat pada tulang atau rangka, sehingga disebut otot rangka. Kekuatan otot sadar dapat ditingkatkan dengan olahraga teratur dan meningkatkan daya tahan otot. Otot sadar membantu untuk memindahkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti lengan, kepala, juga kelopak mata. Membantu untuk mempertahankan suhu tubuh dan postur tubuh. Jadi, kalau sahabat ingin memiliki postur tubuh seperti Om Aderai, jangan takut, pasti sahabat bisa, yaitu dengan banyak olahraga teratur sehingga otot semakin besar. Jangan lupa juga penuhi kebutuhan nutrisi otot, yaitu dengan makronutrisi protein. Jadi sahabat harus tetap konsumsi protein ya. Sahabat juga perlu ketahui bahwa segala sesuatu yang sahabat lakukan seperti melempar bola dengan tangan, kemudian berlari atau berjalan, itu dalam keadaan sadar. Berarti otot rangka yang lebih banyak bekerja. Selanjutnya, untuk otot yang tidak sadar, otot tidak dapat dikontrol secara sadar. Jenis utama otot tidak sadar yaitu otot polos dan jantung. Otot tidak sadar mempertahankan sirkulasi darah ke seluruh tubuh dengan menjaga jantung berdetak. Jadi teman-teman tidak bisa untuk memerintahkan otot jantung berhenti. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis bekerja secara bersamaan atau saling bersinergi. Bila satu otot berkontraksi, maka otot lain ikut berkontraksi. Demikian pula apabila ada satu otot berelaksasi, maka otot lain ikut berelaksasi. Contoh untuk kerja sinergis ini terdapat pada otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang menarik nafas, atau terdapat pada gerakan menelungkup dan menengadah telapak tangan. Dan untuk otot antagonis, otot bekerja secara berlawanan. Jadi bila ada satu otot berkontraksi, maka otot lain akan berelaksasi. Demikian sebaliknya. Contoh untuk otot antagonis adalah kerja otot bisep dan trisep pada lengan saat mengangkat beban. Baik, berikut adalah cuplikan dari contoh kerja otot. Bagaimana otot bekerja secara sinergis dan bagaimana otot bekerja secara antagonis. Sahabat, itulah tadi bahasan mengenai otot pada tubuh kita. Semoga sahabat paham dan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih.